Martial Peak 3632. Ratusan atau ribuan tahun. Ketika Lei Hong dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua memasang ekspresi khawatir. Jika itu hanya 100 tahun, itu akan baik-baik saja. Meskipun itu bukan waktu yang singkat, itu tidak terlalu lama. Tetapi jika itu 1000 tahun atau bahkan lebih lama. Pada saat itu, ketika Yang Kai dan Lan Xun kembali, mereka mungkin akan melahirkan banyak anak. Tidak sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika seorang pria dan seorang wanita hidup bersama selama 1000 tahun. Minggir. Zhan Wuhen melambaikan tangannya dan berteriak. Ketika para Master Star Soul Palace mendengar ini, semua ekspresi mereka berubah. Mereka tahu bahwa Kaisar Agung akan secara pribadi mengambil tindakan. Jadi tanpa ragu-ragu, mereka dengan cepat menarik Kaisar Qi mereka dan mundur. Cahaya 5 warna di menara semesta tiba-tiba meluas, menyebabkan seluruh pagoda raksasa bergetar dan kehampaan di sekitarnya hancur. Seolah-olah saat berikutnya, menara semesta akan menembus kehampaan. Bendera merah besar tiba-tiba muncul, dan bau darah memenuhi udara, menyebabkan hati semua orang menyempit. Bendera ini sangat besar sehingga hampir menutupi seluruh langit. Bendera pertempuran darah besi. Harta karun asal darah besi Kaisar Agung bukanlah artefak kuno. Juga tidak disempurnakan oleh beberapa penyuling artefak, tetapi manifestasi dari kultivasi Zhan Wuhen. Dengan menggunakan bendera pertempuran darah besi, itu berarti Zhan Wuhen sudah habis-habisan. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakjubkannya menara semesta. Bahkan Kaisar Agung sendiri harus berusaha sekuat tenaga untuk menekannya. Hari ini, jika Zhan Wuhen tidak datang secara pribadi, Lei Hong dan yang lainnya tidak akan mampu menstabilkan menara semesta. Cepat atau lambat, Istana Jiwa Bintang akan kehilangan harta karun pendefinisian istananya. Warna bendera merah tua itu sangat indah, seperti dinding darah yang menutupi langit dan bumi. Warna bendera yang bergulir seperti darah yang mengalir melaluinya, memberi seseorang rasa kaget yang tak terlukiskan. Bendera itu terbang menuju menara semesta dan melilitnya lapis demi lapis. Dalam sekejap mata, seluruh menara semesta benar-benar terbungkus. Cahaya 5 warna memudar dan menara yang bergetar dengan cepat menjadi tenang. Seluruh dunia dipenuhi dengan warna merah tua yang menyebabkan wajah semua orang menjadi merah. Zhan Wuhen berdiri di depan menara semesta dengan tangan di belakang, diam-diam mengamati dan menunggu. Pada saat yang sama, Yang Kai mengeluh dengan pahit. Dia dilemparkan ke menara semesta oleh Zhan Wuhen. Tetapi sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, monster aneh yang ditutupi rambut panjang bergegas ke arahnya. Aura monster aneh ini sangat aneh, dan dia bahkan tidak bisa melihatnya. Awalnya, Yang Kai ingin menguji kekuatannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa orang ini akan membuka mulutnya lebar-lebar dan membuka mulutnya sangat lebar sehingga akan retak lebih lebar dari langit. Yang Kai bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia ditelan ke dalam perutnya dan segera tiba di dunia yang aneh. Awan merah cerah di langit tampak terbakar. Itu tidak tampak seperti itu. Tetapi lebih tepatnya, itu benar-benar terbakar. Bagaimana mungkin ada awan di langit? Itu jelas api yang menyala. Di tanah, ada magma yang mengalir dan gelembung mendidih yang meledak, mengeluarkan bau yang menyengat. Panas, sangat panas. Dunia ini sepertinya hanya memiliki 1 dari 5 elemen, dan itu adalah api. Yang Kai tidak bisa merasakan keberadaan 4 elemen lainnya di sini. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan tempat yang aneh. Dan sebelum dia bisa dengan hati-hati memeriksa dunia ini, sosok yang ganas muncul dari magma. Kepala naga, tubuh rusa, ekor sapi, kuku kuda, sisik ikan, sepasang tanduk di kepalanya, tubuh yang tertutup api, sepasang api hitam, penampilan yang aneh namun megah. Kilin, roh suci kuno, kilin api. Mata Yang Kai hampir keluar dari rongganya. Peringkat kilin api di antara roh suci juga cukup tinggi. Jika roh suci dunia dibagi menjadi beberapa peringkat, dengan naga dan burung phoenix sebagai yang tertinggi, kilin akan dapat memasuki kelas 3 atas apapun yang terjadi, dan peringkatnya akan hampir sama dengan harimau bersayap. Yang Kai kurang lebih tahu seberapa kuat Winged Tiger itu. Kaisar Sudo biasa tidak cocok untuk itu. Jadi bagaimana dengan kilin api di depannya ini? Karena itu, ketika kilin api ini muncul,
Yang Kai segera memusatkan perhatiannya pada manik batas misterius. Bersiap untuk membuang 3 pelindung half sign-nya kapan saja. Sekarang ada lebih dari satu keberadaan seperti perwujudan di dalam manik batas misterius. Bai Liso dan Yu Rumeng secara paksa memasukkan Bai Zuo dan Bai Ya ke tangannya dan membawanya bersama mereka. Dengan 3 half signs bekerja sama, Fire Kilin bukanlah tandingan mereka. Sebelum dia bisa memikirkan hal lain, serangkaian suara gemuruh terdengar. Dan dari magma di tanah, satu kilin api demi satu berjatuhan. Masing-masing dari mereka ganas dan mengancam. Masing-masing tampaknya tak tertandingi di dunia. Dalam sekejap mata, ratusan dan ribuan kilin api telah muncul di magma. Benar-benar mengelilingi Yang Kai dan menatapnya dengan mata terbakar. Di sisi lain, ekspresi Yang Kai menjadi agak aneh. Jika ada Fire Kilin di sini, dia bisa mengerti. Menara semesta adalah tempat yang sangat misterius. Dan ada banyak dunia kecil yang tersegel di dalamnya. Jadi bukan tidak mungkin dunia aneh seperti itu ada. Namun, dengan begitu banyak kilin api muncul sekaligus, ada sesuatu yang salah. Tidak ada roh suci yang memiliki kemampuan reproduksi yang begitu luar biasa. Ras naga tidak bisa. Ras Phoenix tidak bisa. Dan tidak ada roh suci dari ras manapun yang bisa. Oleh karena itu, tidak mungkin ada ratusan atau ribuan kilin api di dunia ini. Hukum surgawi mengambil surplus sambil mengisi defisit. Roh suci begitu kuat. Jika kemampuan reproduksinya begitu kuat, bagaimana mungkin ada ruang bagi makhluk hidup lain di dunia ini? Untuk membuktikan pikirannya, Yang Kai mengangkat tangannya dan menebaskan pedang bulan ke arah kilin api yang paling dekat dengannya. Moonblade merobek udara dan memotong tubuh Fire Kilin. Dengan lolongan yang menyedihkan, tubuh Fire Kilin terbelah dua. Benar saja, mereka bukan kilin api asli. Jika mereka adalah kilin roh suci yang asli, Yang Kai tidak akan bisa membunuh mereka dalam satu pukulan. Namun, untuk beberapa alasan, orang-orang ini tampaknya cukup baik. Penglihatan Yang Kai sangat bagus tetapi dia masih tidak dapat melihat kekurangan apapun. Tidak ada waktu untuk bernapas lega. Serangan itu tampaknya telah menembus sarang lebah. Dan kilin api di sekitarnya semua bergegas ke depan. Untuk sementara waktu, daya tembak dunia melonjak dan magma mendidih. Menyebabkan awan api yang menyala di langit membakar lebih ganas. Yang Kai tidak berani menunda dan segera memanggil 3 pelindung half saint-nya. Meskipun kilin api ini bukan roh suci sejati, kekuatan mereka jelas tidak lemah. Dari tes sebelumnya, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan alam Kaisar Orde Pertama. Yang Kai tidak peduli dengan 1 atau 2. Dia bisa berurusan dengan 10 atau 20. Tetapi 100 atau 200 Yang Kai hanya bisa melarikan diri. Namun, dunia api murni ini seharusnya menjadi salah satu dari dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya yang disegel di dalam menara semesta. Kecuali Yang Kai menerobos penghalang dunia kecil ini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Untuk menerobos penghalang dunia membutuhkan waktu tertentu. Jadi tentu saja, dia membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Segera setelah perwujudan muncul, pikiran Yang Kai bergerak dan segera mengerti apa yang terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengeluarkan palu perang artefak iblisnya dan menghantamkan tinjunya ke dadanya. Menyebabkan tubuhnya mengembang dan berubah menjadi monster raksasa yang tingginya sekitar 30 zang, 100 meter. Palu perang artefak iblis juga bertambah besar saat berdiri di atas magma dan mengayunkan palu perang artefak iblisnya. Melepaskan kekuatan half saint dan meledakkan kilin api yang menyerang ke arahnya. Kecepatan reaksi Bai Ya dan Bai Zuo tidak secepat itu. Ketika mereka tiba di sini, mereka tertegun sejenak. Tetapi ketika mereka melihat situasi di sekitar mereka, mereka terkejut. Salah satu dari mereka berseru, "Ada apa?" Sementara yang lain bertanya, "Bagaimana situasi saudara Yang?" Yang Kai menjawab, "Bunuh saja. Apa yang perlu diragukan?" Kedua half saints mematuhi perintahnya dan memulai pembantaian. Dengan 3,5 saint yang melindunginya, tidak peduli berapa banyak kilin api yang ada, mereka tidak dapat mencapai jarak 30 zang, 100 meter, dari Yang Kai. Jika salah satu dari mereka mencoba menyerangnya, satu akan mati. Yang Kai diam-diam berdiri di tempat, memejamkan mata, dan mulai dengan hati-hati mengingat pengalamannya setelah memasuki menara semesta.
Samar-samar dia merasa bahwa dia telah menangkap sesuatu. Sesaat kemudian, Baiya berteriak, "Saudara Baizuo, ada yang tidak beres." Baizuo mengangguk. Tidak ada habisnya. Meskipun ada banyak kilin, setelah ketiga Half Saints menyerang bersama, akan selalu ada saatnya mereka akan membunuh mereka semua. Tetapi pada kenyataannya, jumlah kilin di depan mereka tidak berkurang sama sekali. Tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh, mereka tidak akan berhenti. Kedua Half Saints hanya menemukan beberapa petunjuk setelah meluangkan waktu untuk mengamati. Setiap kali mereka membunuh satu, yang lain akan muncul dari lava. Itulah sebabnya mereka tidak bisa membunuh mereka semua. Tempat terkutuk macam apa ini? Baizuo tersenyum pahit. Kilin api bukanlah hal yang nyata, tetapi kondensasi kekuatan api di tempat ini. Kecuali seseorang benar-benar mengekstraksi kekuatan seluruh dunia ini, mustahil untuk membunuh semuanya. Memang benar bahwa mereka adalah setengah Saint. Membunuh kilin palsu ini semudah membantai ayam dan anjing. Tetapi jika mereka menunda terlalu lama, bahkan seekor semut pun dapat membunuh seekor gajah. Ini adalah tempat latihan. Yang Kai akhirnya membuka matanya dan menjelaskan. Menara semesta adalah harta karun Star Soul Palace. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, murid Star Soul Palace yang tak terhitung jumlahnya telah dilatih dan menjadi lebih kuat. Dan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya yang disegel di dalamnya semuanya telah melayani tujuan ini. Dunia kecil di depannya ini secara alami sama. Jika itu tidak memiliki pengaturan tanpa akhir, itu tidak akan berpengaruh padanya. Saudara Baizuo, ikuti aku. Yang Kai memanggil dan terbang ke langit. Mendengar ini, Baizuo segera mengikuti. Keduanya sangat cepat. Dan dalam sekejap mata, mereka telah terbang beberapa ribu zang 3.333 meter. Melihat api yang mengamuk di langit, Baizuo berkata, "Saudara Yang, hati-hati." Meskipun Baizuo tidak tahu apa api itu, dia masih bisa merasakan aura berbahaya dari mereka. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, awan api yang bergulir menjadi lebih ganas dan pada saat berikutnya, seekor burung raksasa bergegas keluar dari awan api. Lebar sayapnya lebih dari 10 meter dan seluruh tubuhnya berwarna merah tua. Paruhnya setajam pedang dan hal yang paling menarik perhatiannya adalah ia hanya memiliki satu kaki. Bifang. Itu adalah jenis lain dari roh suci. Tak perlu dikatakan. Kilin api yang muncul di magma bawah tanah juga bukan roh suci yang sebenarnya. Tetapi kondensasi energi api dunia dan penampilan roh suci. Setelah mengalami ini sebelumnya, baik Yang Kai maupun Baizuo tidak terlalu terkejut dengan adegan ini. Benar saja. Mengikuti di belakang Bifang pertama, ratusan dan ribuan Bifang muncul dari awan yang berapi-api dan menukik ke bawah, menyapu semburan api dalam upaya untuk membakar musuh ini. Baizuo bergegas maju. Sosoknya berkedip saat dia bergegas di depan Yang Kai. Ki iblisnya melonjak saat garis darah melesat ke segala arah. Lusinan Bifang yang bergegas maju semuanya terbunuh tanpa satu suara pun. Yang Kai mengikuti di belakang. Pedang Ki Million Sword-nya menyapu semua yang ada di jalurnya. Satu manusia dan satu iblis. Aura mereka membubung ke langit saat mereka menyerbu ke depan. Bersambung.